Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan subuh hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah bahwa subuhan itu wajib. Bahwa kemudian sholat subuh itu wajib, bahkan kemudian kita melaksanakannya secara berjamaah. Teman Pak, ini adalah hidayah ilmu dan juga hidayah taufik. Dua-duanya ada pada diri kita. Ini harus kita syukuri. Merupakan kenikmatan yang sangat istimewa sekali. Kita syukuri agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan lainnya kepada kita. Maka kalau kita kemudian hitung-hitung kenikmatan tersebut, bakalan hitungan kita nggak sampai. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau, pembelaan dari beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah memberikan hak pembelaan itu kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita dikenal sehingga syafaat itu ada pada diri kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan subuh ini saya akan menyampaikan kembali kajian terkait tanda. Pokoknya bicara tanda itu gak rampung-rampung. Ya bodoh kalau bicara Quran sebenarnya. Bicara hadis. Bicara tanda-tanda itu bicara Quran, bicara tanda-tanda itu bicara tentang hadis, bicara Quran, bicara tanda-tanda itu berarti bicara tentang perkataan sahabat dan juga para ulama yang senantiasa membimbing kita. Buku-buku ulama ini tertulis dan sampai hari ini kita bisa membacanya. Ini luar biasa sekali. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada para jamaah, tanda husnul khotimah. Tanda kalau orang mati itu baik, itu seperti apa? Itu sudah kita sampaikan. Sebelum itu kita juga menyampaikan tanda orang disebut sudah tua. Karena terkadang orang lupa kalau dirinya udah tua. Kadang begitu kan. Enggak, aku masih muda lah. Ngapain harus nyebut-nyebut masih muda, orang tanda tuanya udah banyak. Jadi penting juga terkadang orang lupa menyampaikan kalau dirinya udah tua. Mungkin kalau disebut tua malu ya udah sepuh gitu aja deh. Kalau disebut udah sepuh malu ya udah senior, nah gitu aja. Kita yang junior gitu kan, sama aja sebenarnya. Itu pernah juga kita sampaikan. Sebelum itu juga kita pernah menyampaikan tanda-tanda datangnya kematian. Ciri-ciri orang kalau mau meninggal itu kayak apa? Oh, seperti ini. Ada tanda-tandanya. Sebelumnya
beberapa tahun yang lalu saya juga pernah di sini kan, lama dulu juga pernah saya sampaikan tanda-tanda hari kiamat mau datang. Kan gitu toh. Jadi sebelum kiamat datang sih ada tandanya. Ini Masya Allah. Karena tanda ini begitu penting. Sehingga Allah berikan itu kepada kita sebagai rambu-rambu. Hari ini insya Allah kalau cukup waktunya kita akan bahas tanda-tanda seseorang itu ditolong sama Allah. Karena terkadang ada tanda itu kita nggak ngerti kalau kita sedang ditolong. Maka dengan mengkaji ini menjadi semakin yakin kalau kita sedang dibantu, ditolong sama Allah. Itu. Kalau cukup lagi nanti kita akan bicara. Kalau tadi bicara tentang tanda-tanda pertolongan Allah kepada kita secara umum, nanti mohon maaf, saya bukan berarti menghukumi, tapi biasanya ada orang bermaksiat, tapi sebenarnya di tengah-tengah kemaksiatannya orang itu masih ditolong sama Allah. Itu sebenarnya. Itu ada tandanya juga. Pilih yang mana Pak? Mau yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dulu aja ya, diurutkan. Nanti bulan depan ngurut lagi tanda pertolongan Allah kepada orang yang sedang bermaksiat. Sekarang kita akan bicara tentang tanda bahwa pertolongan Allah itu ada pada diri seseorang. Bisa saya, bisa panjenengan, bisa keluarga kita, bisa masyarakat kita. Begitu. Ini insya Allah kita akan kaji satu persatu ayatnya, kita akan kaji satu persatu hadisnya. Karena mesti mau nggak mau akan ada gabungan antara ini ayat yang bicara tentang pertolongan itu, ini hadis yang bicara tentang pertolongan itu, ini perkataan ulama yang membicarakan tentang itu. Jadi ilmu itu nyambung ke kita gitu, harapannya begitu. Baik, insya Allah itu yang akan kita kaji. Kalau cukup waktunya ya kita selesaikan pagi hari ini, kecuali kita sudah berniat taklimnya sampai jam 12. Nah gitu, insya Allah cukup itu sampai jam 12. Yang pokoknya kalau istirahat maam lah gitu, insya Allah cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke apa sih tanda-tanda pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa ada pertolongan Allah di dalam diri kita. Ini. Apa yang pertama? Yang pertama selalu punya tempat yang istimewa. Nah, ini. Yang pertama selalu istimewa, walaupun terkadang yang kedua, yang ketiga lebih baik. Tapi yang pertama selalu istimewa. Ternyata juga para ulama menempatkan tanda pertama ini menjadi tanda yang paling utama. Nah, gitu. Jadi kata para ulama, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keistimewaan itu akan selalu ada pada nomor satu. Keistimewaan itu akan selalu ada pada orang pertama. Walaupun mungkin orang kedua, orang ketiga, orang keempat itu lebih baik. Tapi selalu keistimewaan ada milik orang pertama. Bapak saya itu membangun masjid. Nggak punya uang, juga bukan orang yang kaya-kaya amat. Orang dia adalah seorang kadus, kepala dusun. Jadi beliau itu mendapatkan dua sumber keuangan. Sumber pertama, beliau adalah seorang pengrajin pembuat sapu. Kemudian yang kedua, beliau mendapatkan bahasa Jawanya bengkok, ngerti nggih? Jadi dapat itu. Bengkok itu dikumpulkan uangnya untuk kemudian dibuat beli tanah 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu. Orang zaman dulu kan gitu. Ayah saya udah wafat saat saya kelas 4 SD. Jadi beliau tuh bangun masjid yang tidak ada masjid sebelumnya. Di mana dulu orang-orang desa sholat itu di kandang sapi. Bekas kandang sapi itu dibersihkan. Terus mulai dibangun satu petak itu, ini untuk masjid, mulai di tanahnya di atas. Memang begitu.
Bahkan dulu orang sholat itu agak takut-takut karena pusatnya PKI. Tapi begitu Islam mulai menyebar, terus kondisi politik menyebabkan PKI yang takut gitu kan, akhirnya mulai terbangun itu. Setelah mulai terbangun, jadilah tempat yang teduh untuk dibuat sholat. Hari ini Pak, masjid itu dibangun begitu indah. Tempat wudhunya indah, lampunya, pencahayaannya indah, ada mic yang bagus. Itu pembangun kedua, pembangun ketiga, kan gitu. Walaupun mungkin lebih baik, tapi keistimewaan akan selalu ada pada orang pertama, selalu Pak. Al-fadlu lil mubtadi, keistimewaan bagi orang yang mengawali. Wa in ahsanal muqtadi, walaupun orang yang kedua, ketiga, keempat itu lebih baik, lebih lebih baik lagi. Tapi orang pertama selalu lebih istimewa gitu. Maka kembali ke masalah, apa tanda pertama dari pertolongan Allah itu ada pada diri kita? Fix, no debat. Apa yang pertama? Hati yang khusyuk. Nah ini Pak, hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk ini pripun toh? Hati yang khusyuk itu gimana ya? Ya hati yang khusyuk. Ilustrasinya begini. Saya baca buku Pak. Saya baca buku. Anak saya yang paling kecil datang. Abi, minta tolong, Abi, minta tolong. Ya, baca lagi. Lari-lari lagi anak saya, lari-lari lagi. Terus datang lagi, Abi. Balik keluar lagi, kita baca lagi. Ada istri saya lewat, seret. Yang ngerti istri saya lewat, tapi saya baca. Istri lagi lewat lagi sono, seret. Anak saya datang, seret. Kita baca aja. Ilustrasi khusyuk itu seperti itu, Pak. Fokus, tenang, fokus pada pekerjaan, pada ibadah yang sedang kita lakukan. Kita sholat, kita nggak ngerti itu apa, yang penting awak dulu sholat sih, gitu kan? Itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk ini bukan cuma dalam kondisi kita sedang sholat. Khusyuk ini bukan cuma dalam kondisi saat kita sedang baca, tapi dalam seluruh kondisi. Pak, Bu, panjenengan khusyuk dengan kehidupan panjenengan. Kita khusyuk dengan kehidupan kita. Khusyuk. Orang lain beli NMAX, alhamdulillah, aku syukur dengan apa yang aku miliki. Khusyuk kan? Tenang dia. Karena walaupun NMAX datang, walaupun bid datang, walaupun apa datang, bismillah, dia tetap fokus pada pekerjaan dia. Dia fokus pada ibadah dia. Itu khusyuk, Pak. Jadi orang yang diberikan kehusyukan di dalam hatinya, dipastikan orang itu akan fokus, akan tenang, akan nyaman. Nyaman, Pak. Itu pasti. Apa kata Allah SWT? Fa ilahukum ilahu wahid. Hei, Tuhan kalian itu satu. Fa aslimu lahu. Falahu aslimu, kata Allah. Falahu aslimu, maka kepadanya lah Anda berserah diri. Mana kata-kata fokusnya dalam ayat itu? Kata-kata fokusnya di situ adalah Allah itu esa, maka serahkanlah dirimu kepada Allah. Coba kalau Allah itu ada dua, ada tiga, Anda mau menyerahkan diri kepada siapa? Oh, sing siji apa sing loro? Sing loro apa sing telu? Nauzubillah min dalik. Subhanallah. Tidak mungkin Allah seperti itu. Allah itu esa. Maka wajar kalau kemudian seluruh hambanya bisa fokus untuk menyembah Tuhannya yang esa. Coba nek Tuhannya banyak, arep ngeluh karo sopo, arep ngeluh karo bapake, arep ngeluh karo sing anake, arep ngeluh karo sing ibuke, bingung. Maka Allah itu maha mampu untuk dikeluhi oleh seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Qul huwallahu ahad, ya kan? Allahu as-samad. As-samad adalah tempat bergantung seluruh makhluknya kepadanya.
Jadi ikhwati fillah, itu makna fokusnya. Apa khusyuknya? Kata Allah SWT, wa basyiril mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Surat Al-Hajj ayat 34. Jadi wa ilahukum ilahu wahid wa aslimu lahu falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Hei, Tuhan kalian itu Esa, maka pasrahkanlah diri kalian kepadanya, hanya kepadanya, dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianya khusyuk. Karena mendapatkan ketenangan, karena bisa fokus, karena bisa nyaman dengan beribadahnya. Gitu. Sekarang kalau kalau orang tidak fokus dalam kehidupannya, mohon maaf, pikirannya mungkin banyak stres. Kenapa stres? Kakian ngopeni wong liya, kakian lihat orang lain. Padahal urusan dirinya ketika dihusui itu subhanallah itu akan membuat dia tertolong. Tertolong kenapa? Dia tidak melihat orang lain, dia tidak stres karena perbuatan orang lain, dia tidak stres karena bulian, karena ghibah, karena ucapan orang lain. Dia fokus pada urusan dirinya sendiri yang kemudian Allah SWT memberikan ketenangan. Dampaknya dia nyaman dalam kehidupannya. Yuk bismillah, kita semua harus seperti itu. Bukan berarti kita tidak mau ikut campur urusan orang lain, tapi ketika kita ikut campur urusan lain itu ketika memberikan manfaat. Kalau nggak ada manfaat nggak usah. Dan nanti salah satu tanda pertolongan Allah adalah kita memberikan bantuan kepada orang lain. Itu tanda nanti, tanda yang kelima atau yang keempat. Nanti insya Allah. Tapi yang pertama ini khusyuk. Yang pertama apa? Khusyuk. Apa kata Nabi SAW? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis ini familiar banget, sudah sering disampaikan oleh para ustadz. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh seseorang itu ada satu organ. Ada satu organ. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila organ ini baik atau soleh, maka organ yang lain itu mesti soleh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila organ ini buruk, maka yang lain pasti buruk. Maka yang lain pasti buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah organ ini bernama hati. Ilustrasi ini ngeten. Hati itu nek soleh, matane soleh, Pak. Hati itu kalau soleh, perutnya soleh. Emang bisa ya perutnya soleh? Bisa. Hati itu kalau soleh, lisannya soleh. Lisannya soleh. Karena terkadang kita kepentok sama lisan kita sendiri, terkadang. Dan banyak yang sudah membuktikan. Maka kita soleh-solehkan hati kita agar lisan kita soleh. Agar lisan kita soleh. Jadi apa contohnya? Contohnya ngeten, Pak. Di samping kanan saya itu ada roti, enak banget. Roti ini warnanya indah, wes pokoknya istimewa sekali, melenuk. Kalau kita makan tuh kayaknya pengen banget rasanya. Masalahnya, ini roti bukan punya kita. Padahal kita lapar sekali. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke samping, dilihat nggak ada orangnya. Ini roti kalau dimakan bukan punya saya, tapi kalau dibiarin kok mubazir lah. Apa yang terjadi? Kalau Anda makan berarti rusak ini perutnya. Kalau tidak dimakan berarti kita tidak merusak perut kita. Semua tergantung hati. Keinginan kita untuk makan itu atau tidak, kita lawan. Solehnya hati kita membuat perutnya kita soleh. Solehnya hati kita membuat, mohon maaf, tangan kita menjadi soleh. Membuat kemaluan kita menjadi soleh. Membuat kaki kita menjadi soleh. Membuat mata kita menjadi soleh. Ada orang, Pak, kalau tidur nggak bisa tidur. Kalau saatnya tidur, dia nggak bisa tidur kecuali dengerin musik rock and roll. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya ada orang nggak bisa tidur gara-gara telinganya nggak pernah terpasang earphone untuk mendengarkan dangdutan sih. Ayo, kenapa nggak diganti qiraatul Quran? Iya kan, semua tergantung hati kita. Ada orang disetelin qiraatul Quran ini malah panas kok, rada supek. Enten mboten? Enten. Kuwi setane berarti. Setane lunga. Gara-gara apa? Qur'annya dibacakan.
Iki lho rasa disetel-setel lho, qiraahnya itu mau apa tuh? Butek, butek. Ini lho nang berbek gitu lah istilahnya tuh rasanya. Wis toh sing liyane pemeneng wae lah daripada nyetel Quran. Lah, hati-hati. Perlu diruqyah nih berarti. Gitu ya. Jadi hati yang soleh menyebabkan matanya soleh, hati yang soleh menyebabkan telinganya soleh. Kata Nabi SAW. Apa hubungannya dengan khusyuk? Hati itu tempat khusyuk. Nek hatinya tidak soleh, ya nggak dapat tempatnya. Maka khusyuknya tidak mendapatkan ruang di dalam hati kita. Hati-hati Pak. Maka kehusyukan itu harus terus kita usahakan masuk ke dalam diri kita. Harus bisa menggeser kegundahan, kegalauan yang ada di dalam hati kita. Agar khusyuk itu masuk. Memang perlu dilatih. Karena itu bagian dari pelatihan iman kita. Terus gitu. Maka seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita tuh fungsinya dua Pak. Hidup ini kan ujian toh. Surat Tabarak ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Itu tujuannya agar kita ini diuji. Ujiannya itu untuk apa toh? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujiannya untuk mencari siapa di antara kalian yang terbaik. Terbaik apanya? Amalannya. Dalam ayat yang lain terbaik apa? Terbaik imannya. Berarti ujian Allah itu ada dua, untuk memperbaiki amalan kita, untuk memperbaiki iman kita. Nek memperbaiki iman kita jelas, saat diuji kita sabar, saat diuji kita khusyuk, saat diuji kita tetap tenang, saat diuji kita dalam kondisi mendapatkan kenyamanan untuk tetap berzikir kepada Allah. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika orang diuji amalannya semakin baik? Contoh nih, orang diuji tujuannya agar amalannya semakin baik. Diuji punya utang, anaknya mau kuliah. Apa yang harus dia lakukan amalannya? Amalannya harus makin meningkat. Oh iya, aku harus ngelembur. Memang begitu, Pak. Semakin dia memasukkan kesabaran, imannya semakin kuat, semakin dia bergerak untuk mendapatkan uang untuk membayar kuliah, semakin dia punya uang. Jadi dua. Maka khusyuk itu harus bisa menggeser berbagai macam kegundahan, kegalauan di dalam hati. Sehingga khusyuk itu menjadi tempat dan raja utama di dalam hati kita. Begitu. Ini penting sekali. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita cek lagi apa perkataan ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ini luar biasa. Kitab Zadul Ma'ad ini kalau kita baca, ada semua. Mulai dari histori, sejarah ada. Kenapa Rasulullah perang, kenapa Rasulullah menikah dengan ini, menikah dengan itu, kenapa Rasulullah membuat perjanjian, ada. Bukan cuma itu, ketika Rasulullah sakit panas, Rasulullah ngapain aja, ketika Rasulullah sakit mata, ngapain aja, apa obatnya. Bukan cuman sakit fisik, ketika sedang dalam kondisi sakit hati, apa yang harus dilakukan oleh manusia. Di dalam kitab Zadul Ma'ad ini ada semua. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah kita mengkaji kitab ini sampai rampung. Ini luar biasa Pak. Kalau kita punya kesempatan membaca buku ini, kita baca buku ini. Zadul Ma'ad karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, apa kata beliau di dalam kitabnya? Al-khusyu'u huwa ruhul ibadah. Khusyuk itu adalah ruhnya ibadah. Fabidunihi takunul ibadatu mujarradu syakliyatin. Ketika ibadah tidak ada khusyuknya, dia itu sebatas gerakan-gerakan kosong. Sebatas gerakan kosong. Ya rukuk, ya sujud, ya takbir, ya lungguh, ya ngadeg, jadi gerakan kosong. Kenapa enggak ada rohnya? Kaya nganu lho Pak, kaya senam. Bahkan mungkin kalau sholat tanpa roh, senam lebih baik kan? Karena senam bisa jengkrak-jengkrak sana sini keluar keringat. Emang ada orang sholat keluar keringat? Tidak ada. Tetapi ketika sholat itu ada rohnya, subhanallah, dia bisa mengalahkan seluruh gerakan manusia yang dikatakan katanya lebih baik ini, lebih baik itu. Oh yoga lebih baik, oh senam ini lebih baik, oh stretching ini lebih baik. Tidak, saya katakan sholat akan lebih baik karena sholat ada ruhnya. Gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf.
Mari kita cermati kalimatnya Al-Imam Ibnul Qayyim ini. Al-khusyu'u ruhul ibadah. Khusyuk itu ruhnya ibadah. Beliau tidak mengatakan rukun ibadah. Saya ulang. Khusyuk itu ruhnya ibadah, bukan rukun ibadah. Seandainya khusyuk dikatakan sebagai rukun ibadah, banyak orang yang sholat tidak sah. Kenapa? Begitu Allahu Akbar, wuduan terus, waduh jumuranku mau piye, wah bingung loh. Begitu Allahu Akbar, waduh aku mau goreng telo terus gosong gitu lah gitu, bingung loh. Allahu Akbar, utangi muter-muter ngene, utangi golek bayar piye dan lain sebagainya. Begitu Allahu Akbar, semuti nyokot-nyokot akhirnya kukur-kukur serak. Pak Bu ngapunten, orang sholat seperti itu sah nggak? Sah. Yang penting dia ngikuti imam. Yang penting syarat rukunnya ada, tidak dikurangi, maka sholatnya sah. Alhamdulillahnya di situ. Seandainya beliau mengatakan al-khusyu'u ruknul ibadah, orang kalau beribadah itu harus ada khusyuknya. Ketika nggak ada khusyuknya, batal dong. Batal semua. Alhamdulillahnya khusyuk tidak masuk dalam rukun. Intinya khusyuk itu adalah pekerjaan hati yang memang harus ada di dalam sholat. Jadi walaupun persentase khusyuk itu mungkin cuma ada 10% di dalam sholat kita, itu sah, tidak ada masalah. Yang penting ketika sujud, ketika rukuk, ketika salam, gitu aja kan. Allahu Akbar, wis khusyuk banget. Bocah itu kok dor mainan, terganggu kan. Siapa yang khusyuk pada saat anak-anak ganggu seperti itu? Mungkin bisa jadi kita kehilangan khusyuk itu. Akhirnya kita lawan, saya harus khusyuk. Kayak gitu kan? Itu sudah terganggu kita. Walaupun kita kemudian melawan gangguan itu dengan memasukkan lagi khusyuk kepada diri kita. Kan gitu. Coba kalau khusyuk itu menjadi syarat utama, rukun utama, ayo batal semua sholat kita. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Beliau memberikan pencerahan. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan pencerahan kepada kita bahwa khusyuk itu adalah roh, bukan rukun. Jadi Pak Bu, walaupun mungkin sholat kita tidak khusyuk atau khusyuknya banyak gangguan atau setengah khusyuk, wis pokoknya ada khusyuk sidik lah, terus kita sholat di masjid, sangat-sangat berbeda dengan orang yang ketika itu sholat di rumah. Begitu Allahu Akbar, turu nunggu gosek, beda karo wong sing Allahu Akbar la ilaha illallah namanya, dia langsung ngambil wudu, ngambil sajadah, ya kan, dia berjalan dari rumahnya menuju masjid, ya beda toh, dari kegiatannya aja udah beda, pahalanya beda dong. Masa orang seperti itu begitu sampai masjid nggak khusyuk, batal, ayo ora gelem sholat no. Walaupun kondisinya mungkin khusyuknya tidak sepenuh yang diidealkan oleh syariat, kita tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Pekerjaan kita saat itu sudah menghilangkan diri dari kemaksiatan. Gitu Pak. Dan orang ini yang melaksanakan sholat di masjid, berjamaah, berjalan menuju masjid, berwudu, ngobrol sama sesama, bertemu, salaman, berbeda dengan orang yang tidur di rumah, nunggu gosek nek wis rada panas tak sholat. Ya beda no. Wong dia nyantai-nyantai, kita bekerja dengan semangat, sangat berbeda dong. Pahalanya muncul di situ banyak sekali. Masih mending juga dengan orang yang sholat di rumah, ketika azan dia nunggu mungkin agak lama, ya walaupun ini dalam catatan, tapi dia sholat, berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat. Jadi kapasitasnya berbeda, maka pahalanya juga berbeda. Jadi inilah ikhwati fillah, kehusyuan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita contohkan tadi dalam sholat, dalam urusan yang lain pun khusyuk itu menjadi sebuah keberuntungan yang sangat besar. Buat siapa? Buat kita. Apapun Pak. Arep nikah ki khusyuk Pak. Coba nih arep nikah kemerungsung, gas-gasan, dadi piye Pak? Jenengan badhe dahar. Nek kemerungsung pripun? Keselak-selak toh. Semua Pak, apapun Pak, ketika kita khusyuk itu modalnya tenang. Khusyuk itu dampaknya nyaman.
Ini luar biasa. Jadi ikhwati fillah, fik no debat. Siapapun orang yang mendapatkan kehusyuan di dalam dirinya, dalam seluruh kehidupannya, atau mungkin sebagian kehidupannya, atau mungkin persentasenya lebih sedikit daripada itu, fix orang itu sedang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dan tingkatkan. Ngaten nggih? Halo. Khusyuk tenan jadi. Jadi khusyuk tenan ini. Yang kedua, Pak. Tanda bahwa Allah memberikan pertolongan pada diri kita. Tanda bahwa pertolongan Allah itu ada pada diri kita. Walaupun terkadang kita nggak ngerasa gitu. Tapi ketahuilah ini luar biasa. Kita belajar, kita mengkaji sesuatu bersama-sama ini luar biasa. Apa tanda yang kedua? Rindu bertemu dengan Allah. Asyauqu ilallah. Rindu bertemu dengan Allah. Rindu itu pripun, Pak? Rindu itu gimana, Pak? Kangen, ya kangen. Saya ngantek melorot telik lungguh ini. Khusyuk ya. Pak, Bu, nek jenengan gadah cucu, mungkin bapaknya akan berkata, putrane panjenengan berkata, ini loh Mbah, anak ya, ini loh Mbah, dari kemarin minta ketemu sama mbahnya. Abi, ayo ke rumah Mbah, gitu kan? Abi, ayo ke rumah Mbah. Oh iya, besok ya, nunggu libur. Saya pernah ngajak anak saya renang di Klaten. Padahal ya ora renang, ciblukan tok, keceh, kacak-kacak gitu kan. Begitu suatu saat dia ngomong sama saya, anak saya, "Abi, renang yuk. Abi, renang yuk." Anak saya umur 3 tahun, cewek. "Abi, renang yuk. Yuk, besok renang ya." Padahal nunggu arep renang kapan waktune ya ora iso-iso. Tapi anak ini sudah menyampaikan. Suatu hari anak saya ini saya ajak rehlah bareng, pelesir bareng bersama ustadz-ustadz pondok ke sebuah pantai. Ke sebuah pantai. Di pantai ngepasi dia jatuh. Di pantai itu jatuh. Badoke nyonyor. Kena watu. Tapi ya meneng, terus lihat laut, lihat teman-temannya main, seneng. Ya, seneng. Suatu saat Pi ke pantai yuk. Dia lihat TV, ada gambar pantainya, lihat ipin-ipin, ada gambar sungai, ada gambar pantainya. Pi ke pantai yuk. Ingat, kangen untuk ingin mendapatkan apa yang dulu pernah dia dapatkan. Ilustrasinya gitu Pak, kangen itu seperti itu. Orang kangen itu senang. Pertanyaannya, gimana kita kangen sama Allah? Pernahkah Anda kangen sama Allah? Nah, ini kangen sama Allah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Kadang orang kangen sama Allah itu karena memang amalannya udah soleh. Dia tidak punya dosa besar. Akhirnya apa? Dia berkata, ya Allah aku kangen sama panjenengan ya Allah. Aku sangat kangen sama panjenengan. Aku tidak ingin lari dari jalan ini. Itu satu. Pola satu. Pola kedua, terkadang ada orang yang sudah terlalu banyak maksiat, bahkan dosa besar itu dilakukan semuanya. Dosa besar dilakukan semuanya. Akhirnya apa? Ketika dia kangen sama Allah itu, gimana aku mau kangen sama Allah ya Allah, sedangkan aku punya dosa sebanyak ini. Muncul rasa takut. Yes, ya Allah. Gimana aku mau bertemu dengan Engkau ya Allah, sedangkan maksiatku banyak sekali. Akhirnya dia belajar, akhirnya dia mengkaji, akhirnya dia mengerti Allah adalah Maha Pengampun. Setiap kali dia ingat dosanya, dia bertobat, dia beristighfar. Ada dua pola, Pak. Ada dua pola untuk terus kangen kepada Allah SWT. Ketika orang itu tidak melaksanakan dosa-dosa besar, dia akan terus menambah berbagai macam amalannya agar tidak lari, agar tidak melenceng dari amalan tersebut. Itu pola satu. Pola yang kedua, siapapun kita, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah melaksanakan dosa besar atau dosa besar dilakukan terus sampai hari ini. Kangennya kepada Allah gimana?
ada rasa takut kepada diri kita, ada rasa takut dalam diri kita yang kemudian menyebabkan dia istighfar, menyebabkan dia bertobat kepada Allah SWT. Itulah kekangenan dia kepada Allah SWT. Pak Bu, mari kita fokus pada yang kedua, nomor 2 tadi. Orang kalau takut sama Allah, Pak, itu berbeda dengan takutnya dia kepada macan. Pernah lihat macan? Pernah, Bu? Saestu, teng pundi? Teng griya napa? Teng griya napa teng Bonbin? Kalau di rumah emang ada macan ya, ada yang lebih galak ya. Enggak tahu siapa. Macan itu, Pak. Ini ngepasi ya. Ini ilustrasi aja. Ngepasi ketika panjenengan ketemu macan itu beribun. Lo macan ini lebih gede, sama lah kayak sapi ya. Badannya kan gede nih kayak sapi. Mung mulut tuh kene taringe. Kayak sikile iki kukune dawu-dawu kae nyakar-nyakar ngono kae. Umpamane mangap ngono sak gulu awak dhewe langsung kena. Langsung dicekel karo macan. Ngapunten, nek jenengan ketemu macan ngoten niku terus pripun? Melayu, betul Pak. Kenapa? Wedi Pak, wedi dibrakot ya. Takut. Begitu Melayu sudah nggak ada tempat lain lagi, apa yang Anda lakukan? Wes Melayu rono ini tetap dikejar, mentok pojokan, ketemu pojokan itu. Anda apa yang akan Anda lakukan? Melawan sak kuatnya kan? Melawan sak kuatnya, njukuk watu, njukuk kerikil, enek peso juga peso, enek gobang juga gobang, enek kayu juga kayu. Sing penting melawan bicarane ora mati kan itu. Jenenge wedi karo macan. Berbeda sekali ketika orang itu takut sama Allah. Apa yang dia lakukan? Dia tidak lari. Dia tidak melawan. Dia akan semakin dekat kepada Allah. Itu bedanya, Pak. Jadi Allah bukan sesuatu yang kita takuti seperti macan. Wah, padahal Allah sendiri mengatakan azabnya besar. Tapi kenapa orang tidak takut sama azab? Karena dia bertobat kepada Allah. Itulah yang menyebabkan azabnya menjadi tersingkirkan. Dan Allah pastikan, Rasulullah pastikan, azab Allah itu bisa hilang kalau kita istighfar, kalau kita tobat. Kan gitu tuh. Jadi ketakutan kita ini menjadi sebuah rahmat ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin orang takut dengan seluruh azab Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takut, kita juga takut, saya pun takut. Tapi kita akan mendapatkan ketenangan ketika Allah sendiri mengatakan azab-azabnya akan tersingkir, akan hilang ketika dalam satu kaum itu terdapat suatu istighfar, terhadap ada sebuah tobat yang terus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengadab suatu kaum ketika ada nabi di tengah-tengah mereka, ketika ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Enggak mungkin Allah mengadab mereka untuk menghormati nabinya. Tapi sekarang Nabi sudah nggak ada, Nabi sudah wafat, Nabi sudah dipanggil oleh Allah SWT menempati tempat yang sangat-sangat indah, sangat-sangat istimewa. Lalu siapa yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita adalah istighfar. Istighfar kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mungkin mengazab suatu kaum ketika di dalam kaum itu terdapat banyak istighfar. Maka ikhwati fillah, wong kine wedi. Ini saya masuk ke poin kedua tadi ya. Karena ada orang yang takut baru kemudian muncul rindunya. Tapi ada orang yang tanpa muncul rasa takut dulu kemudian muncul rindunya, muncul rojaknya. Ya kan? Ada khosyah muncul rojak, ada khauf muncul rojak. Gitu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, rindu bertemu Allah ini menjadi satu ciri kalau Allah sedang membantu kita. Apa ayatnya? Al-Kahfi 110. Al-Kahfi ayat terakhir. Al-Kahfi ayat terakhir itu ayat berapa, Pak? 110 lah. Jenengan kalau membaca surat Al-Kahfi pada saat hari Jumat itu
Nek bisa full alhamdulillah. Nek kalau nggak bisa full ya 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Cuman saran saya kalau bisa full. Saya punya, kalau di pondok itu santri-santri itu kita wajibkan untuk kalau pas hari Jumat ya. Kalau pas hari Jumat subuh gitu, setelah mereka sholat, mereka nggak boleh pulang ke kamar sebelum mereka membaca Al-Kahfi. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun setelah sholat subuh hari Jumat itu. Setelah itu mereka harus membaca Al-Kahfi sampai hari. Maka banyak anak-anak yang hafal Al-Kahfi karena pas setiap pekan dibaca terus gitu. Nah, sekarang apa ayat yang menunjukkan bahwa ketika orang rindu itu berarti dia mendapatkan pertolongan dari Allah? Apa kata Allah SWT? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa ayat sebelumnya itu? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat sebelumnya innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh akan diberikan oleh Allah jannah. Jannah apa? Jannatul firdaus. Ayat-ayat lanjutannya berbicara tentang orang-orang yang rindu. Berarti salah satu dari sifat orang yang mendapatkan keimanan, yang keimanan itu berdampak pada surga firdaus adalah rindu kepada Allah. Siapa yang rindu kepada Allah? Apa yang akan dia lakukan ketika rindu kepada Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapapun orang yang mengharap rindu bertemu dengan Allah, mengharap pertemuan dengan Allah, yang rindu bertemu dengan Allah, apa yang harus dilakukan? Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Anda rindu kepada Allah, beramal solehlah. Anda berharap bertemu dengan Allah, beramal solehlah. Ustaz, aku kadung beramal maksiat. Tutup amal maksiat itu dengan istighfar. Tutup amal maksiat itu dengan taubat. Itu amalan soleh yang luar biasa. Falyamal amalan solehah. Berarti istighfar, taubat itu amalan soleh. Gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Apa kata Allah selanjutnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saat kita sholat jangan syirik, Pak. Saat kita ibadah jangan syirik. Ingat, ketika kita sudah mau bertemu dengan Allah, sudah rindu bertemu dengan Allah, kemudian kita beramal soleh, kita sholat, setan belum berhenti. Saat kita sholat, setan datang. Dulu kamu lagi dilihat sama orang, akhirnya sholat itu digawe husuk. Wah, ngantuk. Enten, Pak. Enten. Maka, mohon maaf, orang yang sedang beribadah, kok dia riak, amalannya batal. Batal dalam artian dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Itu syirik kecil. Kalau syirik besar, sholat, tapi besoknya atau nantinya dia nyembah kuburan, dia nyembah patung, dia nyembah berhala, dia nyembah lautan, dia nyembah gunung, dia nyembah batu. Seluruh amalannya yang dia lakukan batal. Itu kalau syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, amalan yang sedang dia lakukan batal. Tidak dapat pahala. Kita sholat Allahu Akbar. Ning di dalam hati kita ini ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang. Itu membatalkan sholat kita. Puasa. Aku lagi poso, kowe ora tau poso lah. Batal posone. Posone kok dipamer-pamer kayak lucu ya. Enggak tahu ada orang seperti itu enggak? Ya enggak ngerti, tapi itu spontanitas. Ada orang puasa mamer-mamerkan puasanya gitu. Kamu dulu gak pernah puasa, mbok kayak saya loh sering puasa. Lah, hilang puasanya. Jadi riya itu menjadi hilang. Apa namanya? Riya menghilangkan amalan puasanya. Maka ketika kita sudah beramal soleh, langkah kedua, jangan mencampuri amalan soleh itu dengan kesyirikan. Itu kalau orang rindu kepada Allah. Karena apa? Allah Maha tahu hati kita. Anda rindu sama saya enggak? Ini itu ibaratnya.
Seakan-akan Allah berkata kepada kita, Anda rindu sama enggak? Anda rindu sama saya enggak sih? Kok dalam hati kamu seakan-akan lagi pamer sama orang lain? Ya mohon, Allah digitukan. Allah enggak mau diduakan. Iya kan? Allah enggak mau diduakan. Loh, saya ini tahu kamu menghadapkan hatimu kepada siapa. Kok ini di dalam hati kamu ada perasaan sebelah sana ngelihat kamu gitu loh. Ya Allah enggak mau. Ini penting Pak, kita mempelajari hal ini. Baik, sekarang mari kita cek apa kata Rasulullah SAW dalam masalah kerinduan kita kepada Allah SWT. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapapun orang yang senang untuk bertemu dengan Allah, siapapun orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah, ketahuilah Allah pun senang, Allah pun rindu bertemu dengan dia. Siapapun orang yang benci, senep, sebel untuk bertemu dengan Allah, maka Allah tuh benci juga kepada dia untuk bertemu dengan dia. Ini bicara tentang Allah. Masalah bagaimana cara Allah rindu, cara Allah suka, itu terserah Allah SWT. Saya akan coba sampaikan ilustrasi kecil aja. Kerinduan seorang hamba kepada temannya. Pak, Bu, jenengan didatangi anak. Jenengan didatangi putranya jenengan dari merantau. Begitu sampai rumah, mesti bapak lho. Nah aku neng omah dikongkon rono rene, dikongkon ngono ngene, wegah aku. Besok-besok lagi kalau mau pulang, bapak ya senep. Nggih apa nggih? Ya padha wae gitu itu. Ibu lho, nah aku neng omah mesti dikongkon nyapu ngono lah. Senep bertemu dengan ibu. Akhirnya suatu saat ibunya juga senep dong bertemu dengan kita. Kalau kondisinya seperti itu, hubungannya menjadi renggang. Kalau kondisinya seperti itu, apa yang terjadi? Tidak nyaman, tidak mendapatkan ketenangan. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau bertemu dengan Allah saja malas, mau bertemu dengan Allah saja mau benci, sebel aku, capek aku. Allah juga nggak mau seperti itu. Allah pun benci untuk bertemu dengan kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, pertemuan kita dengan Allah SWT harus terus kita jaga di dalam diri kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ini terakhir Pak ya, kayaknya udah selesai nih waktunya nih. Baru dapat 2 ya? Berarti nanti yang 3 sampai 9 kita teruskan bulan depan, insya Allah. Terakhir nih, kerinduan kepada Allah, kata Imam Ghazali, asyauqu ilallahi, asyauqu ila liqa'illahi hiya alamatu salamatil qalbi wa husnidz dzanni billah. Orang kalau rindu kepada Allah itu adalah tanda hatinya selamat, tanda kalau pikirannya senantiasa husnudzon kepada Allah. Orang kalau rindu kepada Allah itu, dia berarti menjadi 2 tanda. Kerinduannya kepada Allah menjadi tanda kalau hatinya selamat. Kerinduannya kepada Allah adalah sebagai tanda kalau pikirannya senantiasa husnudzon. Gitu Pak. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali dan saya kira kalimat ini sudah sangat-sangat jelas sekali. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, lanjut nopo istirahat dulu sampai jam 12 nggih. Nggih, insyaallah. Sing penting niate wis tekan jam 12 kan ngoten to. Wis sampai. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah poin-poin berikutnya kita bahas di kemudian hari insyaallah. Semoga Allah perpanjang umur kita hingga kemudian kita bertemu dengan Ramadan yang 3 bulan lagi. Ngapunten Pak Jumadi, ngapunten Pak Ridwan. Jadwal saya Jumat nggih. Saya pun napa niku istilahnya pun request. Soalnya ngapunten nih, sing subuh ini pun telas. Yang tarawih niku tinggal 2. Saya minta kalau bisa sini Jumat aja. Biar harinya pas nyaman. Tinggal Kamis sama Jumat yang tarawih ini sudah ada yang minta 1. Tapi saya minta yang Masjid Muhajirin ini Jumat saja, lebih nyaman di Jumat saya karena Jumat pas libur kan di pondok, jadi lebih fresh gitu. Saya dapat terawihnya nggak pagi? Insya Allah. Semoga 3 bulan lagi kita bertemu dengan
Ramadan yang Masya Allah seluruh harinya adalah maghfirah, seluruh detiknya adalah maghfirah yang begitu besar, yang begitu Allah lipat gandakan pahala dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Dan semoga kita semua bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.